Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu konsep fundamental dalam kimia, yaitu konfigurasi elektron dan prinsip Afbal. Pemahaman mengenai konfigurasi elektron ini sangat penting karena ini merupakan dasar dalam memahami sifat-sifat kimia dan fisika dari unsur-unsur. Prinsip Afbal adalah panduan yang digunakan untuk menemukan bagaimana elektron didistribusikan dalam orbital-orbital atom. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat memprediksi konfigurasi elektron dari unsur-unsur dan ion-ionnya secara akurat. Baiklah, mari kita mulai dengan konsep dan definisi dari prinsip Afbal. Konsep dan definisi. Konfigurasi elektron adalah distribusi elektron dalam orbital-orbital atom. Prinsip Afbal yang berasal dari bahasa Jerman dan berarti membangun adalah aturan yang digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron atom-atom dalam keadaan dasar. Prinsip ini menyatakan bahwa elektron akan mengisi orbital dengan energi yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum mengisi orbital dengan energi yang lebih tinggi. Untuk memahami prinsip Afbal, kita harus mengenal tiga aturan utama. 1. Elektron mengisi orbital dengan energi terendah terlebih dahulu. 2. Prinsip Pauli, larangan Pauli. Tidak ada dua elektron dalam sebuah atom yang dapat memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. 3. Kaedah Hahn. Untuk orbital dengan energi yang sama atau degenerasi, elektron akan mengisi orbital tersebut satu persatu sebelum berpasangan. Oke, itu adalah tiga prinsip Afbal. Sekarang kita akan membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan asas Afbal. Jadi menurut model atom Sibor, dia mengatakan bahwa elektron berada pada setiap kulit atom. Jadi kalau kita jabarkan struktur atom, inti atom, ini kulit atom, oke. Maka elektron itu ada di setiap kulit atom tersebut. Nah, itu menurut Niels Bohr. Sedangkan menurut seiring perkembangan zaman, ternyata setelah diteliti, menurut model atom yang dikemukakan oleh Bohr ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang dimilikinya itu adalah dia hanya mampu menerangkan spektrul atom yang sederhana. Misalnya seperti atom hidrogen. Nah, untuk atom yang lebih rumit, nomor atom yang lebih besar dari 1 tidak bisa dijelaskan oleh Niels Bohr, model atom si Bohr ini. Nah, kemudian si Bohr ini juga tidak dapat menjelaskan bagaimana pengaruh medan magnet yang ada di dalam atom hidrogen. Jadi kekurangan model atom si Bohr ini kemudian disempurnakan oleh model atom modern atau yang kita kenal dengan mekanika atau teori atom menurut mekanika kuantum. Jadi perbedaannya ini adalah kalau menurut si Bohr, elektron itu berada pada setiap kulit atom, atau justru menurut atom modern, elektron itu justru adanya pada orbitalnya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita gambarkan kulit tadi seperti lingkaran, maka di dalam lingkaran ini, tadi kan lingkaran kulitnya kan, maka di dalam lingkaran tersebut maka ada lagi subkulitnya, terdapat lagi subkilitnya. Nah, di dalam subkilit tersebut terdapat lagi yang namanya orbitalnya. Nah, jadi banyak bagiannya gitu ya. Terdapat lagi orbitalnya. Nah, di dalam dalam subkulit tersebut terdapat orbital. Nah, di dalam orbital itu terdapat elektron. Jadi menurut mekanika kuantum atau
mekanika modern ini tidak langsung ada pada kulit atom, tetapi elektron itu ada pada orbitalnya, terdapat pada setiap subkulitnya. Nah, di sini ada beberapa pembagian untuk subkulitnya. Yang pertama itu kita kenal dengan subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Untuk subkulit S itu terdapat maksimum elektron itu 2 elektron. Untuk subkulit P itu ada maksimum elektronnya 6. Untuk subkulit D jumlah maksimum elektronnya ada 10. Untuk subkulit F maksimal elektronnya adalah 14F. Jadi untuk pengisian elektron konfigurasi elektron itu dimulai dari orbital yang memiliki tingkat energi yang rendah sampai ke yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ini adalah diagram Aufbau. Jadi di sini kita mulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, lalu 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, lalu 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, 6S2, 6P6, 6D10, 7S2, 7P6, 7S, 8S2. Nah, untuk pengisian elektron dengan menggunakan aturan Aufbau ini, kita mulai dari 1S2. Kalian perhatikan saja panah merah. Kita mulai dari S1 S2, lalu 2 S2 alurnya ini, kemudian 1 S2, kemudian 2 S2. Nah, kalian lihat ujung dari panahnya ini. Kemudian lanjut lagi ke panah berikutnya, 2P6, 3 S2, 3P6. Kita lanjut lagi, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 ya, dan begitu seterusnya. Kalian tinggal ikuti tanda panahnya. Jadi pengisian elektronnya dimulai dari tingkat yang memiliki tingkat energi terendah sampai yang memiliki tingkat energi yang tertinggi. Nah, supaya kalian lebih paham bagaimana menggunakan konfigurasi elektron yang ada di sini, kita akan mengerjakan beberapa contoh soal. Oke, sudah saya hapus. Misalnya kita ingin mencari unsur Na, nomor atomnya 11, berarti nomor atom 11 berarti elektronnya juga 11. Nomor atomnya kan 11. Jadi kita konfigurasikan mulai dari 1S2, kemudian kita lanjut ke panel berikutnya 2S2, lalu kita lanjut lagi 2P6, P6, 3S2. Nah, kita hitung dulu angka yang berada di depan ini, menunjukkan yang berada di depan ini
Satu ini berarti terletak pada pertama, berarti ini kulit yang pertama. Ini kulit yang kedua, ini berarti kulit yang ketiga. ST itu mendahulukan subkulitnya. Untuk angka yang di sini itu menunjukkan jumlah elektron yang ada di setiap subkulitnya di dalam orbital. Nah, di sini kita hitung 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 12, tunggu 10 tambah 2 12. Nah, di sini kan nomor atomnya 11, berarti kita kurangi ini 1. Kenapa jadi 1? Karena jumlah atom, nomor atom Na, jumlah elektron Na itu adalah 11. Jadi kalau kita jumlahkan lagi 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 1 11. Maka konfigurasi elektron berdasarkan Aufbau, maka 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, sebenarnya kalau kita menjabarkan sebenarnya kalau kita hubungkan dengan konfigurasi elektron berdasarkan kulitnya juga sama. Jadi pada kulit pertama berapa terisi elektronnya? Ada 2 elektron. Pada kulit yang kedua ada berapa elektronnya? Ada 2 dan 6. 2 tambah 6 berarti 8. Pada kulit yang ketiga ada berapa elektronnya? Pada 1 2 8 1. Atau berdasarkan pada prinsip Aufbau sebelumnya, maka akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kalau misalkan lagi Ca dengan nomor atomnya 20. Nah, kita konfigurasikan untuk unsur Ca. Nah, untuk Ca20 maka kita mulai lagi dari 1 S2, kita lanjut ke panah yang berikutnya 2 S2, lalu kita lanjut lagi 2P6, 3 S2.